salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Komisaris Besar Polisi Dr. Anus Priyo Mujihad selaku penguji 1, yang terhormat Kompol Dr. Rofiman SPP selaku penguji 2. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bastian Tutero SPD, Nosis 0036, pengiriman Polda Maluku, kelas J4, Platon 2A1, Resimen Wira Adibrata Sangskara. Selanjutnya saya akan memaparkan karya tulis terapan dengan judul Optimalisasi Babin Kamtimas dalam mencerdaskan anak suku komunitas adat terpencil di Dusun Malapau di Polsek X. Yang mana di judul terapan ini saya angkat ketika saya bertugas sebagai seorang Babin Kamtimas di Polsek X. Optimalisasi Babin Kamtimas dalam mencerdaskan anak suku komunitas adat terpencil Dusun Malapau di Polsek X. Ruang lingkup. Upaya dalam mengoptimalisasikan kinerja Babin Kamtimas dalam penanganan warga yang memiliki kekurangan tuna aksara atau tidak bisa membaca di wilayah hukum Polsek X, sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia benar-benar mampu menumbuh kembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menciptakan yang cerdas dan beradab. Permasalahan dan persoalan. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan kinerja Babin Kamtimas dalam rangka mencerdaskan anak suku di Dusun Malapau dan anak-anak suku desa lainnya di wilayah hukum Polsek X. Bagaimana peran personil yang bertugas sebagai Babin Kamtimas dalam melaksanakan pembinaan pendidikan untuk warga desa yang berada di desa terpencil di wilayah hukum Polsek X. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana guna mendukung dalam melakukan kunjungan kepada warga binaan terutama untuk daerah-daerah terpencil. Bagaimana sistem dan metode yang digunakan oleh anggota Babin Kamtimas dalam rangka menekan jumlah tuna aksara yang ada di dusun-dusun di wilayah terpencil terutama di wilayah hukum Polsek X. Maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud menjadi bahan masukan kepada pimpinan Polri dalam rangka pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam meningkatkan peran Babin Kamtimas, terutama yang berdinas di wilayah yang jauh dari perkotaan dan terisolir, untuk memberikan sumbangan pikiran kepada pimpinan Polri dalam menentukan kebijaksanaan lebih lanjut khususnya dalam upaya mengoptimalkan kinerja Babin Kamtimas dalam penanganan warga-warga dusun yang wilayahnya jauh dari perkotaan dan terisolir. Faktor yang mempengaruhi. Faktor internal. Dari segi peraturan terdapat peraturan Kapolri Perkap nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemulsian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri dapat menjadi pedoman atau panduan dalam mengimplementasikan Polmas yang bersifat fleksibel, yang penerapannya disesuaikan dengan kearifan lokal di mana para petugas Babin Kamtimas bertugas. Adanya kebijakan pimpinan Polri melalui program 1 Desa 1 Babin Kamtimas yang merupakan komitmen pimpinan untuk memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan penyerapan pola pemulsian preemptif dengan mengedepankan fungsi Babin Kamtimas dengan melaksanakan Polmas dalam pelaksanaan tugasnya sehingga terwujud kerjasama dan kemitraan antara Babin Kamtimas, Babinsa dan Kepala Desa. Adanya motivasi dari anggota Babin Kamtimas Polsek X dengan mau menyisihkan sebagian dari gajinya untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Adanya atensi dari pimpinan, Kapolda dan Kapolres yang memberikan dukungan besar terhadap peran Babin Kamtimas. Kelemahan. Banyaknya tuntutan tugas kepada personil Babin Kamtimas sehingga para petugas Babin Kamtimas tersebut merangkap tugas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kuantitas personil. Masih banyaknya personil Babin Kamtimas yang belum mengikuti pendidikan pengembangan spesialis dan pelatihan Polmas Babin Kamtimas sehingga berpengaruh terhadap kemampuan
kompetensi personil Babin Kamtimas itu sendiri dalam tugas dan kewajibannya. Kurang efektifnya sistem dan metode pelaporan Babin Kamtimas dalam membuat laporan informasi yang diketahui ataupun permasalahan yang terjadi di desa binaannya, yang terkesan hanya memenuhi perintah pimpinan saja. Faktor yang mempengaruhi eksternal: telah terjalinnya kerjasama dengan Babinsa dan kepala desa di semua wilayah yang ada di wilayah hukum Polsek X, serta kerjasama dengan unsur masyarakat lainnya. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Babin Kamtimas, Babinsa, dan kepala desa, sehingga apabila ada permasalahan keamanan di masyarakat, sudah adanya peta kerawanan politik yang dirumuskan oleh Babin Kamtimas yang dapat dijadikan acuan dalam proses pengamanan dengan skala prioritas di wilayah tertentu. Situasi wilayah hukum Polsek X yang relatif kondusif karena masyarakatnya relatif mudah diajak bekerjasama serta memiliki pendidikan yang cukup. Hambatan: jarak antara wilayah hukum Polsek X yang saling berjauhan sering menghambat pelaksanaan tugas Babin Kamtimas yang rumahnya jauh dari tempat binaannya. Komunikasi antara Babin Kamtimas, Babinsa, dan kepala desa masih kurang efektif dikarenakan jarak yang jauh dengan tempat dinas. Komunikasi yang dilaksanakan masih terbatas pada pengguna handphone sebagai alat komunikasi yang efektif. Masih adanya sikap apatis, acuh tak acuh dari masyarakat terhadap Kamtimas, khususnya dari daerah urban karena lebih sibuk melaksanakan kegiatan perekonomian, sebagian besar profesi sebagai pedagang. Kondisi yang diharapkan: jumlah personil Babin Kamtimas sudah sesuai dengan jumlah desa yang ada di wilayah hukum Polsek X. Oleh karena itu, untuk kondisi yang diharapkan adalah dapat tercovernya kebutuhan setiap desa terhadap Babin Kamtimas. Diharapkan personil Babin Kamtimas memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Peningkatan kemampuan tersebut diupayakan melalui proses pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbanspes, maupun pelatihan sehingga pengetahuan knowledge mengenai peraturan perundang-undangan. Tugas pokoknya dapat meningkat keterampilan atau skill dalam menangani konflik, berkomunikasi, membangun tim, bekerja sama dengan pihak lain, maupun sikap dalam melayani masyarakat. Upaya yang dilakukan peningkatan SDM, memetakan dan mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat, agama dan pemuda agar dapat membantu anggota Babin Kamtimas, mewajibkan anggota Babin Kamtimas untuk memberikan nomor kontak dan melaksanakan kunjungan kepada masyarakat secara rutin sesuai dengan domisili tempat tinggal, melakukan pendekatan sosiokultur kepada masyarakat seperti menggunakan bahasa, atribut, dan simbol-simbol adat saat berkomunikasi atau pelaksanaan kegiatannya, melaksanakan ANF secara rutin terhadap pelaksanaan strategi yang telah dilaksanakan agar dapat diketahui kendala yang terjadi untuk dicarikan solusinya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, anggota Babin Kamtimas dalam melaksanakan tugas untuk pengembangan semua fungsi di kepolisian masih kurang, di mana anggota Babin Kamtimas masih kurang paham mengenai tugas pokok dan fungsinya sebagai petugas kepolisian yang ditempatkan di masing-masing desa. Fasilitas berupa sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Babin Kamtimas dalam meminimalisir angka tuna askara yang banyak terjadi di daerah-daerah terpencil, sehingga perlu adanya dukungan sarana seperti kendaraan yang memadai untuk melintasi medan-medan pegunungan serta perlunya fasilitas sarana pendidikan bagi warga. Metode pelaporan Babin Kamtimas ini belum sistem dengan baik, di mana Babin Kamtimas belum secara rutin melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Babin Kamtimas di desanya, serta belum optimalnya memberikan kontribusi informasi kepada pimpinan. Informasi yang disampaikan oleh Babin Kamtimas masih bersifat lisan tapi didukung dengan laporan tertulis dari Babin Kamtimas. Saran pertama, agar setiap anggota Babin Kamtimas diwajibkan membuat laporan informasi setiap minggu satu kali sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 01 tahun 1997 tentang kewajiban membuat laporan informasi bagi anggota Polri. Perlunya pengawasan terhadap anggota Babin Kamtimas yang ada di masing-masing desa, dilakukan ANEP terhadap setiap kegiatan pelaksanaan tugas Babin Kamtimas. Perlunya dilakukan pelatihan terhadap personil Babin Kamtimas oleh masing-masing bab dan saat Polsek X. Namun yang perlu ditekankan adalah fungsi intelijen, di mana Babin Kamtimas merupakan ujung tombak sebagai early warning, deteksi dini terhadap setiap permasalahan yang muncul di masing-masing desa. Sekian dan terima kasih. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, dan mengakhiri paparan karatu saya ini, saya ingin memutarkan video singkat perjuangan saya dalam mencerdaskan anak suku komunitas adat terpencil di Dusun Walapau, Polsek X. Demikian, terima kasih. Wira Adibrata Sangskara. Huha!
Beliau adalah Babin Kamtibmas Peduli Pendidikan Masyarakat Dusun Walafau. Inovasi ini bermula pada saat saya bertugas sebagai seorang Babin Kamtibmas pada Desa Namrinat yang mana berdekatan dengan Dusun Walafau. Perjalanan geografis situasi yang ada di Dusun Walafau sini dari kota Kabupaten Namrole kita perjalanannya kurang lebih 20 kilo. Harus melewati jalan-jalan setapak, jalan-jalan masyarakat. Kalau di musim hujan kita harus menyeberang sungai. Dusun Walafau ini belum terjamah oleh dunia pendidikan, belum ada sama sekali sekolah, belum ada. Jadi anak-anaknya itu hanya pergi berkebun dengan orang tua, bahkan pergi berburu, bahkan perkawinan di usia muda. Sehingga tergeraklah hati saya untuk mau mengajarkan mereka. Dari awalnya itu kita belajar di sebuah tenda miliknya salah satu kepala SUA, dan kita pakai kurang lebih hampir beberapa bulan kita mengajar situ, dan anak-anak murid kemarin tambah banyak. Tenda juga bocor, hujan. Akhirnya saya berkoordinasi dengan kepala SUA setempat, kepala adat setempat untuk meminjam pakai salah satu gedung rumah yang sudah tidak terhuni lagi. Dan itu sekolah kedua kita mengajar situ kurang lebih tahun 2017, setahun jalannya. Yang puji Tuhan di bulan Oktober 2018, hal itu dijawab. Pemerintah memberikan dukungan sedikit, dan oleh dukungan swadaya masyarakat setempat kita membangun sebuah gedung sekolah dan masih menggunakan papan. Hingga 2019 Dusun Walafau sudah ditetapkan sebagai SD Negeri Dusun Walafau. Anak-anak sekarang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah mengenal banyak hal tentang dunia pendidikan ini. Ya, tepuk tangan dulu. Harapannya anak-anak ini juga bukan hanya sebatas sekolah dasar gini, mereka bisa ke jenjang-jenjang yang lebih. Dengan adanya mendapat ijazah yang formal dari pemerintah, mereka mungkin bisa lanjut pendidikan SMP, bisa lanjut ke SMA, bahkan ke perguruan tinggi, maupun bisa ada yang jadi polisi seperti dengan saya. Kepada bendera merah putih. Hormat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Baru kami lahat terima kasih karena sekarang Bapak Bastian Kaduk sudah bantu kami ajar kami anak atau menderita mau sensara mau sekarang bisa ditulis, bisa dibaca. Jadi ya kok lahat terima kasih untuk Bapak Bastian. Tempat lahir harus bergilir toh? Dibuat, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari. Beta pun cita-cita jadi guru. Beta pun cita-cita jadi polisi. Beta pun cita-cita jadi suster. Beta pun cita-cita jadi presiden.